Ya, kayaknya yang saya persiapkan ini sudah habis dibuat Ibu bangun tadi ya. Saya bilang sama istri saya, gimana ini saya khotbah kau begini. Ya, tapi ya nats itu juga yang saya persiapkan ya. Mari kita kembali baca 1 Petrus pasal 3 ya. Bagaimana kita hidup sebagai pewaris ya, sebagai pewaris kasih karunia. Jadi kita ini adalah ya ahli waris ya, sama-sama pewaris. Ya, kalau orang yang pewaris itu artinya apa? Ya, kalau dulu dalam hukum Islam itu sewaris ya. Sewaris artinya ya dalam keluarga itu ya kalau dia sewaris itu pasti dia menjaga sekali nama baik keluarganya ya, apalagi kerajaan gitu. Ya, malahan dia itu yang paling utama bagi dia ya, supaya nama tahta pewaris itu makin dikagumi orang, makin dihormati orang dengan satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain saling mengingatkan untuk membawa nama baik itu supaya tetap terjaga. Mari kita lihat 1 Petrus pasal yang ketiga. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kita bergantian ya. Hidup bersama suami istri. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ya, jadi kita sedang mempelajari bagaimana hidup bersama sebagai pewaris. Ya, jadi kalau hidup bersama sebagai suami istri itu artinya apa? Ya, kalau dikatakan kita hidup sebagai pewaris, ya, yang dikatakan di sini untuk selamanya kan ya, kita hidup dengan dia.
Jadi bagaimana kita membangun keluarga kalau kita sudah menaruh di dalam pikiran kita ini, kita akan terus hidup bersama gitu ya. Makanya bukan hanya bersama dalam waktu dekat saja, tetapi kita akan hidup terus bersama, kan gitu ya. Jadi kalau dibangun satu keluarga untuk hidup terus bersama, ya apa yang kita lakukan kalau begitu? Ya mungkin kalau kita tidak lama hidup bersama dengan dia, ya bisalah kita kita akal-akalin gitu ya. Tetapi kalau kita sudah menaruh di dalam pikiran kita bagaimanapun aku sebagai pewaris dengan Allah, sebagai pewaris Allah, aku akan hidup terus bersama dengan dia. Ya. Jadi kalau namanya hidup bersama itu berarti apa? Apa artinya namanya kalau hidup bersama? Ya. Kita hidup bersama ini kan. Gimana? Ya. Pasti kalau hidup bersama ya ada apa? Kita begitu dekat ya bersama dengan dia, dan program kita bersama adalah ya bersama terus gitu. Ya, jadi apa yang kita letakkan dari sekarang kalau kita mau hidup bersama sebagai pewaris Allah? Ya, saya ingat ya. Ya, apa yang kalau namanya tanaman tua kan gitu ya. Kalau namanya tanaman tua, tahu dia ini tanaman tua, berarti kan sejak dia menanam itu, dia sudah memikirkannya ya. Kalau ini yang dia lakukan, bagaimana nanti ke depannya. Jadi kalau kita mulai membangun apa-apa saja yang akan kita buat di tengah-tengah keluarga ini untuk nanti ke depan sampai hari tua. Ada yang sudah buat programnya sampai hari tua. Apa yang kita lakukan sejak sekarang? Kalaulah kita melakukan perkelahian gitu ya, dari sekarang kira-kira nanti gimana nanti ke depannya kita ini kalau sudah tua? Gimana ya? Ini namanya surat Petrus. Ya beda sedikit dengan surat Paulus ya. Surat Petrus ini kita tahu bahwa orang-orang Yahudi yang sudah bertobat, yang dianiaya, mereka pergi semua merantau karena dianiaya oleh ya iman mereka. Jadi di perantauan juga ya mereka akan mengalami kesulitan-kesulitan ya. Dia sudah tinggalkan kampung halamannya, membangun ya keluarga di situ karena imannya. Ya, mereka sedang berada di dalam kesulitan di situ. Kalau ada kesulitan kita untuk menyelesaikannya, apakah kita melakukan itu memikirkan keluarga kita nanti sampai ya selama-lamanya kan gitu ya. Ya, atau kita tidak memikirkannya, apa yang kita senang kita lakukan saja gitu ya. Kita tidak peduli ya kalau Anda menanamkan ya satu yang menyakitkan nanti di sini. Ya gimana nanti ke depannya
keluarga kita ini. Kalau itu yang kita tanam. Makanya ya itu saya nggak tahu ya, tapi ada cerita kan begitu ya. Karena sakitnya hatinya itu yang dia kumpulkan. Ya, sakitnya hatinya dia kumpulkan seperti itu. Ya, pada waktu nanti tuanya kira-kira apa yang akan dia tuai dalam keluarga ini. Jadi bolehkah setiap yang kita lakukan, aku ini sedang membangun menuju keluargaku sampai kami sebagai pewaris. Jadi di sini ada 3 bagian di sini ya. Entah bagaimana nanti kita yang kita lakukan ya, karena kalau kita hidup bersama, kita pasti tahu ya kelemahan suami kita atau kelemahan istri kita. Kita pasti tahu. Tapi bagaimana setelah kita tahu ini semua, apa yang kita lakukan sekarang supaya keluarga ini bisa dibangun untuk kemuliaan Allah ke depannya? Ya. Atau kita merasa panas hati, brak gitu aja. Atau dalam kesulitan ini, Tuhan berilah aku hikmat, karena keluarga kami ini bukan hanya keluarga dalam 3 tahun, bukan keluarga hanya dalam 20 tahun, tapi keluarga berpuluh-puluh tahun. Kurasa nggak ada keluarga beratus tahun ya. Jadi apa yang kita lakukan untuk keluarga yang akan kita bangun, yang kita harapkan akan kita bersama terus dalam 20 atau 30 tahun kita akan bersama. Apa yang kita lakukan? Jadi kalau kita menyakiti dia juga akan dia ingat ya. Makanya ya pada waktu dia lihat seperti itu gitu ya. Ya, dia diam. Pada waktu suaminya stroke, apa yang dia akan lakukan? Kira-kira. Karena dia tanam kemarin hal-hal yang seperti itu. Ya, apa yang dia lakukan? Ya, kalau kita pernahnya kita pikirkan itu. Kalau aku cerewet terus, kira-kira nanti keluarga kita 30 ke depan yang cerewet ini kira-kira apa nanti yang terjadi? Apa nanti yang terjadi? Kalau aku mau ingin ini terus kulakukan, ya mau kira-kira di situ tidak peduli, kira-kira keluarga apa yang kita inginkan gitu ya. Ya. Ya salah satu saya kira bagaimanapun kalau terusnya kita bersama. Kan gak ada pikiran kita ini ya. Terusnya kita membangun bersama. Apa yang kita lakukan coba? Ya, makanya saya bilang tolong ajarin saya lah. Apa bisa kita lakukan? Jadi pasti ya tindakan yang kita lakukan sekarang ini pasti akan berdampak ke depannya kan. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan dampak ke depannya. Ya dalam situasi sulit, ya nggak mungkin kita nggak tahu kelemahan satu dengan yang lain ya, kelebihan satu dengan yang lain. Tapi dengan kelemahannya ini apa yang kita lakukan? Ya, jadi pertama di sini dia katakan apa? Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman. Pastilah ya, kalau kita hidup bersama, kita tahu suami kita bagian mana yang dia tidak taat kepada firman. Karena kita sudah bersama, udah tahu ya. Masa nggak tahu sih? Jadi kalau kita sudah tahu dia tidak taat dalam hal ini, ya
untuk membangunnya, apa yang kita lakukan ke depan kalau dia tidak taat? Maksudnya apa yang kita lakukan? Kalau kita tahu dalam hal ini dia tidak taat, apa yang kita lakukan? Wah, kalau begini udah mantap lah. Nggak ada masalah lagi ya. Apa yang kita lakukan? Dia tidak taat gitu ya. Ya, dikatakan di sini kalau dia tidak taat, apa yang harus dilakukan? Ya, dikatakan di sini ada tunduklah kepada suamimu sekalipun dia tidak taat. Gimana ini? Aduh, kau namanya saja kamu pernah tua gitu ya, nyanyi kalau di depan, kesaksian lagi, wah keren banget gitu ya. Ya, kalau ini yang kita bangun, kira-kira nanti apa yang terjadi? Iya. Anda mau rubat? Apa yang kita lakukan? Ya, makanya kalau kami bilang di sana, ya, Daud itu kehebatannya apa? Cobalah renungkan apa yang kita lakukan kalau dia tidak taat kepada firman itu. Pasti ada ya. Apa yang kita lakukan? Apakah kalau dia tidak taat, kita menuduh dia, kita memojokkan dia, kita sinis kepadanya? Apa yang kita lakukan? Nggak tertahan. Kalau Anda bilang nggak tertahan, ya, kemudian nanti jadi apa kalau nggak tertahan? Apa kalau kita nggak tertahan? Bang, bang, bang. Ya, kupingnya kan ada ya. Dan dia ngerti semuanya itu. Kalau ngerti semuanya, apa yang dia lakukan nanti? Ya, dia simpan juga ya, nunggu musim penghujan mungkin ya. Iya. Tapi Tuhan katakan di sini kepada istri, kalau dia memang tetap tidak mau taat di dalam firman itu, ya, ini yang Tuhan katakan. Gimana kalian rasa? Tolong tulis di kolom komentar. Ya, apa yang kita lakukan? Ya, khususnya di sini kan dibuat siapa ya, si Sarah ya. Tuhan katakan apa? Ya, kasihilah istrimu. Toh dia jual istrinya. Katanya dia bapak orang beriman, jual istri. Gimana coba? Aku sekarang siapa kau ya gitu. Ya. Tapi ini yang dia katakan, satu-satunya obat yang paling mujarab, walaupun dia tidak taat kepada firman itu. Ya, bangunlah dengan tunduk kepada dia. Jadi tunduk itu artinya apa tunduk ya? Kalau kepala kan nggak perlu tunduk. Wah, ini kepala lagi nih. Kepala nggak perlu tunduk ya, tapi istri perlu tunduk. Kenapa kira-kira? Ya, masa kita tunduk di dalam ketidaktaatannya? Gimana kalian rasa ibu-ibu? Dalam ketidaktaatannya kita harus tunduk. Setuju? Oh, bapak-bapak langsung cepat suaranya setuju Pak. Iya. Padahal ini untuk istri, masa pula bapak-bapak yang setuju kan? Ya pastilah gitu ya. Gimana kalian rasa? Iya berat ya. Iya. Tapi Tuhan katakan,
untuk ke depan ini, sekalipun berat, waduh. Ini Tuhan yang katakan. Jangan kalau hebat suaminya Anda tunduk, ini enggak. Jualnya istrinya, tapi dia tunduk. Aku enggak tahu ya, gimana Hagar itu ya. Sarah itu ya, gimana Sarah itu, tapi ya dia ingat firman Tuhan, tunduklah gitu. Karena kalau Anda melawan dia, ya kalau laki-laki pula dilawan, pintarnya bukan main ya. Ya, kapan selesai? Kapan selesai? Bisakah kalau dia ya dalam tidak taat ini kan, yang pertama dulu dalam hati Sarah itu apa? Shock banget ya. Yang dia kagumi selama ini, meninggalkan keluarga selama, apapun dia lakukan, tapi toh dia jual saya gitu. Makanya Tuhan katakan apa? Kasih itu melawan firman Tuhan pun kalau ada kasih tidak dosa. Gitu ya. Gimana ini ya? Apa benar itu ya? Ya, kalau yang kami buat kan ya dalam hukum Taurat itu dikatakan ingatlah hari Sabat kan gitu ya. Ingatlah hari Sabat. Baru ya siapa yang melawan hari Sabat itu kan sebenarnya dosa ya. Tapi murid-muridnya ya memetik gandum pada hari Sabat. Gimana coba kalau begitu? Dosa enggak itu? Ingat hari Sabat, di situ pula dia petik buli gandum. Tapi Tuhan bela dia ya. Bela siapa? Kenapa dibela? Toh dia lakukan dosa kok dibela gitu ya. Ya, makanya dikatakan ya karena dia sibuk di dalam pelayanan. Toh sampai hari Sabat dia sudah lapar seperti itu. Ya. Makanya dia kembali katakan, bukankah Tuhan dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan hari Sabat itu untuk siapa? Iya, untuk manusia kan. Jadi manusia sudah kerja seperti perbudakan itu, dia istirahat di situ untuk dia. Tetapi kalau hari Sabat itu bukan untuk dia lagi, tapi untuk ya membuat dia pingsan di situ ya. Kalau dia tidak mengambil itu, dia sudah pelayanan tadinya, ini kan bukan hal-hal yang biasa kan. Ya, jadi kalau dia mengambil itu, ya tubuhnya terselamatkan. Tetapi Allah mengasihi dia. Bukankah itu dosa juga bagi si Sarah? Gimana itu? Bukankah Sarah juga kalau disuruh suaminya gimana? Dia pun mau jual diri. Ya, tapi dikatakan di sini apa? Tunduklah kepada suamimu. Saya nggak tahu nanti gimana artinya ini ya. Tapi itu yang Tuhan katakan. Ya, atas kasihnya ya kepada murid-muridnya tadi, silahkan. Karena yang paling penting di atas itu semua adalah kasih. Oke. Kemudian dia lihat lagi apa? Bagaimana caranya? Ini untuk ke depan. Kalau untuk ketemu hari ini saja nggak apa-apa ya. Jangan taat nanti pisah kok. Ini nggak pisah-pisah. Kalau berantem kita nggak pisah-pisah.
Ya. Itulah kata Tuhan untuk istri. Dan dia melihat apa? Jika mereka melihat. Jadi kalau Tuhan katakan disuruh seperti itu, ya, padahal sebenarnya selama ini Abraham itu tidak ada cacatnya, ya. Tetapi di dalam hal itu dikatakan oleh Tuhan, tunduklah kepada suamimu. Walaupun apa kata ibu tadi sangat berat. Tapi kan lebih baik sekarang ini sangat berat kita lakukan karena kita menikah bukan hanya 10 hari kan? Kan lebih baik walaupun berat ini kalau itu yang Tuhan mau. Ya. Gitu. Jadi berat kali Pak, berat laut pun lakukan aja lah gitu ya. Iya. Karena ini yang Tuhan katakan, ini yang terbaik kata Tuhan. Ya, enggak ada yang lebih baik sekalipun dia tidak taat. Tunduklah kepada dia. Apa yang dia lakukan, wah nanti kalau disuruhnya nanti saya melacur Pak. Wah, saya nggak tahu ya, tapi inilah firman Tuhan gitu. Kemudian dia katakan, suami itu dia katakan jika mereka melihat. Jadi hanya itu untuk membuat ya apa? Suami itu bisa berubah lagi. Jadi ada rupanya satu hal ya, satu hal ya, entah hal apa itu, dalam satu hal itu suami tidak bisa berubah. Dalam satu hal itu. Ya. Dia tidak bisa berubah. Kecuali dia melihat istrinya yang saleh. Wah. Tapi gimana gitu ya? Itu yang dia katakan di sini. Jika mereka melihat ada satu hal cuma itu ya. Kalau berdebat nggak akan mungkin. Ngapain kita habis-habiskan waktu berdebat? Kalau itu tidak memungkinkan. Tapi dalam satu hal itu suami bisa berubah kalau dia melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka. Ya. Dalam hal lain mungkin bisa ya, tapi dalam satu hal itu dia katakan, ya entah apalah ya. Ya bagaimana kita tahu? Ya mungkin nanti istri tahu, dikasih tahu Tuhan. Dengan perjuangan seperti ini, ya entah bagaimana sudah mungkin perdebatannya. Kalau memang istri mau membangun, ya walaupun berat atau bagaimana gitu ya, itu bukan pergumulan yang enteng gitu ya. Tapi kalaulah itu ya satu-satunya ya yang bisa suaminya berubah untuk menjadi taat kepada firman yang satu itu, dengan melihat betapa murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Ya, makanya saya kira kalau kita berkeluarga ini perlu banyak golden memory, itu kata orang Bestagi ya. Jadi iya, waktu dia lihat itu memorinya Pak, tak bisa dia lupakan. Kalaulah dalam satu hal itu dia melihat, tak terlupakan itu. Makanya ini
kakek saya dulu belum bertobat ya. Tapi satu yang dia dengung-dengungkan kepada kami cucu-cucunya, ya golden memory-nya ini. Makanya biasanya kan orang pada hari tuanya, ya dia hanya bicara golden memory. Ya, atau ya kami dulu begini gitu. Dia bilang sama kami, tahu kamu nenek karo kami ya, nenek karomu ini katanya. Yang dia tidak bisa lupakan, yang terus menerus dia katakan, dia belum bertobat. Ya kakek saya ini penjudi ya. Jadi kalau panen gitu bisa padinya nggak sampai ke rumah. Udah langsung iya, ada yang minta gitu ya. Iya. Katanya kalau karom itu terus saja diam gitu. Ya, apapun ya yang dia lakukan, dia main judi, makan enak, main judi gitu. Ya. Saya ingat satu hal katanya. Ya, yang nggak bisa lupa, inilah karomu ini, kagumnya dia. Ya, satu hari dia pinjam bunga ke bank gitu, walaupun dia main judi masih ada ya B2-nya dibawa ke rumah. Ya, satu kali itu dia katakan dia ambil B2 itu, dia masukkan ke kudin itu ya, atau ke periuk gitu, sama tusuk-tusuknya itu. Ya, itulah kemarahannya yang paling hebat ku ingat kata. Makanya waktu nek karo kami menikah disuruh orang, enggak kan ku dapat seperti itu. Cukup kata. Karena golden memorinya itu. Ya, dan mulai dari sejak itu dia pun berhenti ya main judi. Ya, karena habis semua dibuat di situ dan mungkin tak tertahankannya gitu. Ya. Ya, itu yang dia katakan ya. Melihat itu dia bisa berhenti. Kalau diundang semua keluarga menasehati dia untuk tidak main judi, apa jalan? Ya. Tapi dengan dibuat seperti itu, ya mulailah di situ katanya. Ya, saya diam dan ya saya nggak tahu lagi lah berapa tahun gitu. Ya, dan itu didengungkannya terus. Ya, betapa salehnya istrinya itu membuat dia berubah. Jadi kalau dia tidak tunduk, berubah enggak nanti ini? Hah? Kalau dia enggak berubah, gimana nanti keluarga kita sebagai pewaris bersama? Apa kita bawa-bawa sampai mati? Mana pula aku mau seperti kau itu mau taat gitu ya? Ya, saya kira ada hal yang seperti itu gitu. Jadi dia katakan, hai istri, perhiasanmu janganlah secara lahir. Jadi demi keluarga ini ke depan, yang Tuhan katakan sebagai pewaris yang mau memuliakan Allah, satu-satunya, janganlah dengan perhiasanmu engkau bisa menaklukkan suamimu. Tidak bisa. Tetapi dia katakan, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut. Tadinya saya pikir, apa benar saya ini gitu ya? Ya, kalau ini dalam kesulitan, ya kalau dalam kesulitan apa yang penting gitu ya? Kalau kesulitan misalnya seperti ini, bolehkah kepada istri dikatakan, janganlah ya memakai perhiasan, mengepang-ngepang lidah gitu ya, mengenakan pakaian-pakaian, mengekang-ngekang rambut gitu, bukan lidah ya, ya dan pakaian yang indah-indah gitu ya. Ya, kalau
perempuan pun nggak pakai pakaian yang indah, gimana pula gitu ya? Apa senang kita ini suami-suami istri sederhana saja gitu? Senang nggak kira-kira? Hah? Tergantung ya. Gaji ya. Ya, tapi dalam pikiran saya yang terbesit gitu ya. Ya, kalau dalam kesulitan seperti itu, ya, pertama diingatkan, ya, mungkin pergumulan yang berat. Di dalam pergumulan yang berat itu, ya, mungkin itu yang cocok di sini ya. Hai istri-istri, berhentilah ya mengepang rambut itu, karena itu mengeluarkan biaya itu. Iya, ini masalah rumit gitu ya. Pergi lagi ke salon gitu. Pikirnya dia cantik, gimana nanti suaminya gitu. Ya. Tapi kalau memang memungkinkan ya silakan, tapi jangan kalau semuanya belum beres, jangan pula itu pula yang dilakukan, kesenangannya memang itu ya. Makanya dalam hal seperti ini, hai istri-istri, ya, supaya jangan lebih marahnya. Gini kan prosesnya berat, pergumulan, datang istri. Ini kan, ya, nggak lagi ya, ya, puji Tuhan ya, ya, tapi, ya, karena ini ke depan. Jadi yang paling penting untuk melakukan ini, ya, marilah semua istri-istri rajin salon hatinya. Ya. Ya. Ya gitu ya. Tetapi perhiasan batin ya, karena ini waktu lama ya. Waktu lama. Belajarlah bagaimana supaya dalam kesulitan itu maunya suami jatuh hati kepada istri. Ini pada waktu sudah berapa kali ku bilang, wah kalau begini gimana jadinya ya pada waktu kesulitan itu. Ya, dia mencoba apa yang dia lakukan. Kalau itu yang dia lakukan, saya kira ya saya nggak ngerti ya. Ya, nanti besok Mama Arya ini ya, kalau saya sebenarnya ya menikah sama Mama Arya ini memang bukan beruntung sekali ya. Entah berapa kali lah. Maksud kalian apa? Iya, karena waktu dulu pun aku pikir entah nggak adanya orang mau menikah sama aku gitu ya. Ya, tahu dirinya aku sebenarnya gitu ya. Iya, ya, iya, ya yang tadi ya. Saya lihat waktu susah gitu, dia siapkan ini gitu ya. Ya, dan saya memang sulit juga memuji. Sering saya di baliknya itu saya nangis bersyukur gitu ya. Ya, membuat saya lebih ini ya. Saya bersyukur sajalah kepada Tuhan, tak gimana ini belum bisa memberikan pujian mungkin ya. ya gitu ya. Ya, kira. Tapi itu yang dia katakan ya. Ya, karena hiasan yang kita lakukan di luar ini hanya kekuatannya sebentar. Tapi dia katakan kita ini lama ya, dan suami tahu ya bahwa manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa. Ya diam gitu. Ya saya nggak tahu ya kalau ya istri saya Mama Ria ini lebih kompak dia dengan ibu saya pun daripada ibunya sendiri. Kalau dengan ibu saya dia ya ngomongnya gitu ya. Ya
Makanya waktu dia ngomong senang, wah, saya kadang-kadang nggak tahan melihatnya gitu ya. Kok bisalah seperti itu ya gitu ya. Ya dia senang cerita seperti ini gitu. Ya, ini yang membuat kita mengagumi dia. Kalau kita mengagumi yang seperti itu, apa yang keluar kan? Pasti ada sesuatu yang kita rindukan. Tapi inilah dikatakan, makanya bagaimanapun kita akan terus lama dengan dia. Ngapainlah kita munafik gitu ya. Ya, ngapainlah kita mencoba sembunyi, pasti ketahuan. Ya, pencuri aja 2 bulan sudah ketahuan. Hasto 5 tahun juga sudah bisa disidangkan. Ini kita terus gitu ya, kan lebih baik dibukakan saja seperti itu ya. Karena kita ini lama ya. Maka dia katakan, mulailah karena kita ini lama itu yang kuat ya, dengan perhiasan yang tidak binasa dan dengan roh yang lemah lembut dan tenteram. Itu dikatakan sangat berharga di mata Tuhan. Anda tahu itu yang paling berharga di mata Tuhan. Kalau Anda melakukan itu di mata Tuhan paling berharga, itu artinya apa? Apa artinya kalau paling berharga? Itulah yang paling berharga. Kita mau di hadapan Tuhan kita murahan atau yang paling berharga? Ya. Itu katanya ya. Dengan demikianlah perempuan ke perempuan dahulu berdandan. Jadi ini kita sudah lihat perempuan-perempuan dahulu. Dia berdandan dan suaminya sangat berbahagia. Kalau suaminya sangat berbahagia, artinya apa? Ya, kalau suaminya sangat berbahagia, pastilah dia bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Makanya dalam pasal berapa itu? Ya, istri yang menghormati, yang bekerja siang dan malam, dia katakan apa? Maka suaminya pun menjadi apa itu? Iya, pemimpin kota. Makanya kalau pemimpin kota benar-benar berasal dari istrinya yang belakang itu ya, yang membuat dia ya sehingga ya lebih berbijaksana dia ya, bisa naik kemampuannya sampai dia bisa menjadi pemimpin kota. Dan suaminya melihat istrinya, dia menjadi sangat bangga sekali melihat. Kalau sempat suaminya bangga sekali melihatnya, itu nanti keluarga itu kira-kira ke depan keluarga yang bagaimana coba? Makanya keluarga yang ke depan itu bukan ya apa? Bukan sebentar ya, bukan sebentar itu ya. Dia bisa terus berbicara saling karena dia biasakan seperti itu dan dia ya connect aja gitu ya. Itu yang dia katakan di situ. Ya, perempuan-perempuan yang kudus dahulu, itulah yang dia lakukan. Dan perempuan ini menaruh harapannya kepada Allah. Jadi sekalipun seperti itu, dia menaruh harapannya kepada Allah dengan tunduk kepada suaminya. Ya. Dan sama seperti Sarah. Ya, dia katakan Sarah itu adalah taat kepada Abraham. Waduh, saya nggak tahu ya. Dan sekalipun seperti itu, dia katakan apa? Sarah tetap menamai dia tuannya. Coba. Kalau kita kan orang seperti itu, siapa yang kita namai? Apa kita buat namanya kalau yang seperti ini?
binatang pun tidak seperti itu gitu. Ya, apa kita buat namanya? Atau sudah sering kita buat namanya? Siapa sih? Apa kita buat namanya? Tapi dia buat Tuhan katanya. Saya pikir waktu mendengar berita itu aja pun gimana Sarah ini gitu ya. Dia ini sangat terkejut sekali ya. Kok bisa gitu ya? Tapi dia katakan ya Tuhan gitu ya. Ya Tuhan gitu kepada si Abraham. Saya kira Abraham melakukan itu juga kenapa gitu ya. Ya, mungkin Abraham melakukan ini karena dia tidak tahu lagi jalan keluar. Ya, atau ini bukan laki-laki atau bagaimana gitu ya. Tapi itu yang dia lakukan. Ya, sampai di sini adakah yang mau seperti Sarah? Enggak ada. Kalau nanti tiba waktunya Tuhan sudah kugumulkan kalau hanya itu, ya aku akan menyerahkannya kepadamu karena aku mau ya di dalam rumah tangga kami ada golden memory gitu ya. Itu yang dia lakukan. Ya, di dalam kesulitannya ayat 7. Ayat 7 dia katakan, demikian juga kamu hai suami-suami, berbijaksanalah ya. Dan dia katakan, nanti kita lihat lagi ya, hormatilah mereka ya, istrimu itu sebagai teman pewaris. Jadi rupanya di tengah keluarga ini dari satu sisi yang berat ini dia harus tunduk, tapi ada waktunya dia sebagai teman. Kalau teman itu artinya apa? Ya, jadi dalam keluarga ini ada waktunya untuk tunduk. Ya, kadang-kadang kan enggaknya kaku kali bapak-bapak ini ya. Ya. Dan Tuhan katakan, jadikanlah dia juga sebagai teman pewaris. Ya. Jadi kalau teman itu mana lebih tinggi? Iya. Itu yang saya nggak tahu ya. Kapan dia cocok sebagai teman? Kapan dia cocok sebagai apa? Tuan, sebagai pewaris ya, sebagai tuan. Tapi dia katakan kepada suami-suami, ya jadikanlah istrimu itu sebagai teman pewaris. Ya, kadang-kadang laki-laki ini memang sombong juga ya. Nggak usah lah diskusi sama ibu-ibu itu. Kenapa nggak didiskusikan sama ibu-ibu? Kenapa? Iya. Tapi dia katakan, hai suami, jadikanlah istrimu itu sebagai teman pewaris. Dalam hal apapun gitu ya. Ya. Jadikanlah dia, apapun dibukakan, dengarkanlah dia. Ya. Hiduplah bijaksana. Apa-apa saja cobalah ya, jadikan dalam semua keadaan itu bijaksanalah dengan istrimu. Ya. Jadikan dia jadi pewaris sekalipun dia sebagai kaum yang lebih lemah. Tapi sekalipun dia adalah kaum yang lebih lemah, dia katakan apa? Hormatilah mereka itu, gitu. Jadi kenapa dikatakan kepada suami tadi, sekalipun dia lemah dalam semua hal yang dia katakan gini, ya
memang buktinya di dalam firman Tuhan dia memang agak lemah ya. Lemah dalam hal apa? Dalam hal apa lemahnya? Kita lihat si apa kemarin tadi ya, si Hawa gitu ya. Terus siapa lagi? Ya, si istri Job itu siapa? Istri Job ya. Nggak ada namanya istri Job ya. Iya. Memang dia memang cepat ya sekali bereaksi seperti itu ya. Tapi yang Tuhan minta kepada mereka, hai suami, sekalipun seperti itu dia, ya, kamu harus hormat kepadanya. Bagaimana hormat kepadanya? Janganlah dia buat sebagai orang yang lebih rendah. Makanya sering dia bilang apa? Kamu kira aku ini siapa gitu ya. Jadi demikianlah suami-suami, hiduplah ya bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Bagaimana bijaksana seperti ya sebagai kaum yang lebih lemah gitu ya. Yang jelas katanya ya sekalipun ya gimana ya. Ya apa yang dia rasa senang sudah dibawa ke rumah gitu ya. Gitu kira-kira. Ya misalnya lah kalau dia punya uang, ya makanya kalau kami bilang dulu di kampung gitu, kalau ibu-ibu punya uang, ya jualan tomatnya apa gitu, ya kalau mahal saya bilang cepat-cepatlah dulu pulang ke rumah. Karena kalau nggak cepat-cepat pulang ke rumah, keliling-keliling pajak dia, iya, nggak tertahannya lagi gitu ya. Iya, kalau dia cepat pulang ke rumah kan sudah apa dulu ya, udah tenang dulu ya. Ini apa? Serabe, mari. Ya, ini Bu makanan, mari. Ya, mari, sayang anak, mari. Iya, akhirnya apa? Iya. Tapi sudah berkali-kali seperti itu. Apa yang Tuhan minta kita lakukan? Iya, dia katakan sekalipun seperti itu, hormatilah dia. Ya, tapi tetaplah bijaksana. Ya, jadi gimana ini? Jadi hormatilah mereka sebagai teman pewaris. Jadi kalau teman pewaris itu, kita ini adalah keluarga sebagai pewaris, ya sama-sama dengan dia. Ya, kalau pewaris itu untuk apa? Untuk ya sebagai ada kelemahan sebagai teman pewaris itu, kira-kira apa yang kita lakukan untuk menjaga nama baik yang akan diwariskan bagi kita? Ya pastilah ya, kalau warisan ini kita main-mainkan, nanti yang rugi siapa? Iya. Jadi artinya kalau kita tidak menghormati istri itu, yang rugi nanti siapa? Siapa nanti yang rugi? Siapa nanti yang rugi? Suami yang rugi ya? Ya, tapi teman pewaris. Jadi kalau dua-dua gimana kita buat ini ya? Jadi kalau Anda tidak menghormati dia, ingatlah, bukan hanya dia yang rugi. Ya, kita pun menjadi ya rugi bersama. Ini warisan ini kalau mau dipakai sesuka dia ya nggak ada lagi nanti yang kita dapat kan. Nama itu harus kita jaga, nama kemuliaan Allah yang sudah yang sudah kita pakai ini adalah nama
yang kudus, yang mulia ini. Jagalah. Jangan sampai dirugikan kelak. Jadi kita mau rugi enggak? Nama kita ini mau dicemari enggak? Jadi kalau kita tidak menghormati dia, ya, yang nanti kalau ada sesuatu, ya siapa yang rugi? Ke depan nanti siapa yang rugi? Ya, maka dia katakan di sini, hormatilah mereka. Bagaimana caranya? Bijaksanalah. Bagaimana bijaksana? Jangan sampai dalam keadaan seperti itu. Jagalah istrimu, jangan sampai dia merasa direndahkan. Ya. Jangan sampai dia merasa direndahkan, tetapi apa? Sekalipun dia lemah seperti itu, tidak juga bisa dibiarkan, ya. Tetapi kita harus berbijaksana dengan dia. Karena kalau sesuatu yang tidak baik bagi dia, kita jugalah nanti membawa nama itu bersama-sama. Kalau satu keluarga yang jelek di situ, bukannya satu keluarga itu dicela. Ya, bukannya nanti Charles dicela, tapi dicela apa? Kerajaan Inggris. Atau nanti kitanya dicela. Kemudian dikatakan apa? Kalau itu yang kamu lakukan, Tuhan katakan kalau kamu menghormati dia, berbijaksana dengan dia, maka kehidupanmu dan doamu akan tidak terhalang. Kalau doa itu artinya apa? Apa artinya doa? Ya, doa artinya apa? Iya, yang kita rindu-rindukan supaya Tuhan bertindak memberikannya. Maka dia katakan kalau itu yang kamu lakukan, maka Allah akan bertindak. Dia akan melihat, engkau akan melihat keinginanmu di hadapan Tuhan akan diberikan oleh Tuhan. Jadi ya, itu yang dirindukan oleh Tuhan. Ada yang mau ditambahkan sampai di sini dulu? Tapi yang mau saya ingatkan tadi kan, dia ini teman kita kok. Jeleknya dia adalah jelek kita juga. Ya, jadi kalau begitu apa? Mulailah hormati dia, jangan sampai direndahkan dia dalam semua yang dia lakukan sendiri. Makanya kadang-kadang apapun di situ kita tahu ya, tapi Tuhan katakan belajarlah menghormati dia. Ya, jangan sembarangan dikeluarkan, karena kalau sembarangan keluar nanti apa nanti jadinya keluarga kita ini? Bisakah mempermuliakan nama Tuhan itu atau tidak? Ada yang mau ditambahkan? Jadi mulailah dari sekarang ya, setiap keputusan kita, setiap tindakan kita, yang aku lakukan ini berhati-hati untuk kerinduanku ke depan, supaya keluarga kami ini Tuhan nama warisan yang kami ini anak Allah, janganlah maunya dicemarkan oleh keluarga kami. Ya, gitu. Silakan, ada yang mau ditambahkan kah? Jadi kalau setiap tindakan kita ingat gimana nanti ke depannya kan, jangan berpikir pendek gitu ya. Nanti marah, melakukan itu, membereskan itu nanti juga kan banyak kesulitannya ya. Tapi kalau kita tahu pelan-pelan seperti itu, wah, ya hari tua kita kan lebih menyenangkan ya. Anak kita bisa melihatnya, oh orang ini adalah sama-sama pewaris, saling menjaga. Dan
nama kudus yang kita sandang ini bukan main, ya, bukan main untuk perlu dijaga. Ya, dan Tuhan melakukan itu seperti Abraham tadi. Allah bisa dia lihat bertindak terus di dalam keluarga mereka. Dan keinginannya itu bisa disampaikan oleh Tuhan. Ada? Enggak ada?